Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Dia Ayu Karisma dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan UAS Data Warehouse. Di sini saya mengambil kasus penjualan mobil. Nah, yang pertama ada project planning. Project planning saya di sini mengetahui jumlah penjualan mobil pada tahun 2022 di toko mobil Vanessa untuk pengadaan barang. Nah, di sini untuk requirement definition-nya yang pertama, pemilihan proses bisnis. Itu saya ambil penjualan mobil, penentuan grade-nya, jumlah mobil yang terjual, dan yang ketiga, identifikasi dimensi. Ada dimensi mobil, dimensi warna, customer, waktu, cabang, kota, dan jenis pelunasan. Dan yang terakhir ada identifikasi fakta, yaitu fakta penjualan mobil. Nah, di sini ada desain logical. Di sini ada fakta penjualan mobil. Dan di sini ada dimensi cabang, dimensi customer, dimensi waktu, dimensi jenis pelunasan, dimensi warna, dimensi mobil, dan di sini antara dimensi cabang dan dimensi customer ada dimensi kota. Adalah desain fisikalnya. Nah, di dalam fakta penjualan mobil di sini ada ID customer, ID type, ada ID warna, ID cabang, ID waktu, jenis pelunasan, dan jumlah. Dan di sini dimensi dan ada filenya. Berikut filenya. Dan di sini ada construction, pembuatan database data warehouse. Di sini ada tabel cabang, customer, jenis pelunasan, kota, mobil, waktu, dan warna. Nah, PDI atau Pentaho Data Integration adalah software business intelligence yang digunakan untuk proses extraction, transformation, dan loading, atau ETL. Pentaho juga dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume yang sangat besar. Nah, di sini untuk proses ekstraknya, CSV file input berfungsi mengambil data dari file CSV. Text file input berfungsi sebagai mengambil data dari file text. Microsoft Excel input berfungsi mengambil data dari file Excel. Dan yang terakhir adalah tabel input mengambil data dari file database. Berikut adalah proses ekstrak yang sudah dipelajari dalam Pentaho. Selanjutnya di sini ada proses transform. Yang pertama, sort rows berfungsi mengurutkan data. Merge join berfungsi menggabungkan file dengan file. Stream lookup menggabungkan file dengan database. Select values memilih file. Kalkulator menghitung. Group by fungsi sum, AVG, max, min. Dan yang terakhir database lookup memilih file tertentu berdasarkan filter. Nah, yang terakhir proses load. Di sini ada tabel input, yaitu insert ke tabel data warehouse. Di sini ada insert atau update yang berfungsi insert atau update tabel pada data warehouse. Baik, itu tadi penjelasan dari teori data warehouse. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nah, pada UAS praktikum data warehouse yang pertama, di sini saya akan menjelaskan instalasi Pentaho Data Integration dan menampilkan pesan. Nah, yang pertama ini instalasi. Nah, pertama download Java di link
seperti ini. Nah, jika sudah, jalankan file Java yang sudah di-download dan klik install. Ketika Java sudah terinstall, klik icon Windows lalu masuk ke dalam setting lalu search System Environment. Nah, di sini tampilannya edit the system environment variable. Nah, itu diklik. Lalu klik new. Di sini ada environment variable, lalu klik new pada variabel nama, isi dengan pentaho Java Home atau isi dengan nama yang lain, itu terserah. Dan untuk variabel value, isi dan lokasi instalasi Java-nya jika sudah klik OK. Nah, di sini saya value-nya ada di datasi ya, guys. Nah, lalu klik OK jika sudah, lalu sudah muncul pentaho Java Home terletak di program file di C. Nah, jika sudah, download file pentaho di https seperti ini linknya. Lalu ekstrak file yang sudah di-download jika sudah masuk ke dalam folder pentaho. Jalankan pentaho dengan cara klik file Spoonbat dan nanti akan otomatis muncul aplikasi pentaho. Mana sih untuk buka aplikasi pentahonya? Untuk membukanya yaitu ada di Spoon. Untuk typenya itu Windows Batch File. Nah, untuk menampilkan pesan, caranya buka aplikasi pentaho. Lalu di sini ada file, lalu new file yang job. Nah, jika sudah, simpan dengan nama terserah kalian. Lalu untuk yang pertama, klik start, draft. Nah, lalu sambungkan. Sambungkan dengan display MSG box. Di sini saya kasih ini sebuah pesan. Ini pesan. Ini sebuah pesan. Lalu oke. Nah, jadi tambahkan set variabel di antara start dan display MSG box. Isi saja variabel name-nya A, value-nya saya. Nah, yang sebelumnya kan di sini ini sebuah pesan tanpa ada variabel A. Jadi tambahkan ini. Lalu hasilnya akan muncul launch. Yes. Lalu hasilnya seperti ini. Ini sebuah pesan saya. Sudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan import file CSV, Excel, dan TXT ke Pentaho. Nah, yang pertama, di sini ada input dan ada CSV file input. Itu sendiri langsung di drag ke sini, lalu klik 2 kali. Nah, di sini ada browse, klik. Nah, itu kalian cari file yang akan di import ke dalam Pentaho. Nah, di sini saya klik daftar nama. Klik daftar nama, lalu preview. Nah, berikut data yang muncul di Pentaho. Seperti ini.
Yang kedua, Microsoft Excel input sama dengan yang CSV file input. Di input ini di drag ke sini Microsoft Excel input, klik 2 kali. Nah, di sini tipe Excel-nya kalian bisa pilih Excel 2007 XLSX atau yang apa? Saya di sini pilih yang LSX. Nah, di sini untuk mencari filenya di file or directory itu browse. Nah, ini pilih file yang akan dimasukkan ke dalam Pentaho. Lalu kalau sudah di add, nanti akan muncul di sini di file di selection file directory. Selanjutnya di sheets, caranya get sheet names. Maaf, laptop saya lemot. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini your selection sheet 1 your selection oke. Nah, untuk filenya sudah muncul seperti ini. Nah, jika bingung file Excel-nya saya akan ulangi lagi. Nah, seperti ini. Klik 2 kali. Di sini saya pakai Excel 2007. Saya browse file yang akan saya input. Ini saya cari di dokumen daftar siswa. Lalu saya add. Nah, di sini akan muncul di bawah. Selanjutnya saya oke. Untuk sheet-nya get sheet name. Untuk sheet 1 your location-nya ditaruh di sini. Saya oke. Untuk filenya get. Nah, sudah saya preview menampilkan hasil nah di sini akan muncul nama-nama yang terdapat di data Microsoft Excel. Nah, untuk di file txt-nya itu sendiri sama, kita drag, kita klik 2 kali. Lalu di sini sama, browse. Klik file yang akan diinputkan. Lalu di sini langsung saja oke. Dan preview. Launch. Yes. Nah, datanya seperti ini. Nah, seperti ini data dari file txt.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan koneksi dengan database dan menampilkan isi tabel di Pentaho. Nah, yang pertama kalian buat koneksinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada database connection, kalian klik kanan, kalian new. Fungsi dari database connection ini sendiri mengoneksikan isi database di MySQL ke Pentaho. Nah, di sini saya memakai MySQL, database MySQL. Nah, ini MySQL. Untuk koneksinya itu sendiri, kalian bisa namakan terserah kalian. Atau saya Vanessa. Hostname-nya localhost. Database name-nya itu nama database yang sama di MySQL. Nah, untuk koneksi saya, ini seperti ini. Nah, saya memakai database yang bernama Akademik Vanessa. Lalu oke. Nah, di sini masukkan tabel input, drag, di desain, atau bisa kalian langsung explore di sini tabel input. Klik 2 kali pada tabel input. Nah, di sini get SQL select statement. Kita lihat apakah SQL-nya nyambung atau tidak di sini. Oh ya, maaf. Klik 2 kali pada tabel input. Nah, di sini ada connection. Nah, saya pakai connection Vanessa. Langsung kita get SQL select statement untuk melihat apakah data di SQL masuk ke dalam Pentaho atau tidak. Kita tunggu dahulu. Nah, di sini ada panah kecil, ada tabel, kalian klik. Ini ada tabel KRS, MHS, MK, dan TA. Kalian bisa pilih mana yang akan dimunculkan tabelnya. Dan di sini saya pilih MHS. Yes. Kita preview. Oke. Dan sudah muncul data MySQL ke dalam Pentaho. Nah, untuk praktikum yang keempat, di sini saya akan menjelaskan join atau menggabungkan dari beberapa sumber data. Nah, di sini tabel input, masukkan tabel input, lalu 2 kali. Nah, di sini saya pilih connection Vanessa, dan di dalam database saya di sini ada tabelnya, ada tabel KRS, MHS, MK, dan TA. Nah, di dalam MySQL saya, di dalam MySQL saya ada tabel KRS, TA, MHS, MK, dan di sini saya akan menjoinkan sel KRS, MHS, NPM, TA di tahun, MHS di NPM, dan seperti ini untuk menjoinannya. Lalu saya klik preview. Oke. Dan seperti ini hasil yang sudah dijoinkan. MHS, NPM, tahun, dan NPM. Nah, selanjutnya yang tadi ini adalah dengan query. Sekarang saya joinkan tanpa query. Nah, di sini saya pilih tabel KRS,
dan tabel MHS untuk dijoinkan. Di dalam tabel KRS ini ada ID, MHS NPM, MK kode, semester, TID, nilai, from KRS. Nah, di sini untuk tabel MHS isinya ada NPM, nama, dan alamat. Nah, untuk short rows yang pertama, yang KRS, di sini saya masukkan field namanya MHS NPM. Untuk short rows kedua di tabel MHS, saya masukkan NPM. Dan saya merge join di dalamnya sama seperti yang tadi. Yang pertama MHS NPM, key field-nya, dan yang kedua key field-nya adalah NPM. Lalu oke, dan saya akan preview merge join-nya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan join file CSV dan Excel dengan merge join. Nah, di sini CSV file prodi-nya, browse, pilih file CSV yang akan dijoinkan, lalu get field. Nah, di sini lalu review. Nah, di file CSV ada kode dan nama prodi, ada kode SI, sistem informasi, dan seterusnya. Lalu untuk Microsoft Excel inputnya, di sini saya memasukkan file MHS, saya preview isinya, ada NPM, nama, dan prodi. Nah, di sini saya joinkan prodi dan MHS. Untuk short rows prodinya isinya seperti ini, saya isi kode. Dan di short row MHS saya isi prodi. Lalu di merge join, first step-nya short row MHS, yang second step-nya ada short row prodi. Nah, untuk key satunya prodi, key 2-nya kode. Lalu kita oke, I understand, dan klik kanan preview untuk melihat hasil yang sudah dijoinkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Ada NPM, nama, prodi, kode, dan nama dari prodi itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan join file Excel dan database dengan stream lookup. Nah, di sini file Excel-nya saya memakai kode XLSX untuk filenya. Isinya di sini ada kode dan keterangan. A yaitu aktif, L yaitu lulus, D dropout, C dan D. Selanjutnya di tabel input, saya memilih tabel mahasiswa. Untuk isinya di sini ada ID mahasiswa, ID prodi, NPM, nama, alamat, dan status. Saya akan menjoinkan di stream lookup untuk file yang pertama status, dan lookup filenya itu kode. Filenya untuk ini saya memakai keterangan. Lalu oke, dan coba klik kanan untuk preview, klik launch, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di lengkap untuk statusnya A aktif, C cuti, R lulus, D dropout. Jadi untuk join Microsoft Excel dan tabel input dari database menjadi satu kesatuan file. Untuk praktikum selanjutnya di sini select values. Nah, step select values merupakan step yang berada dalam grup transform
pada suatu transformation digunakan untuk menyeleksi atau memilih file yang akan diloloskan sebagai keluarannya. Nah, di sini saya memakai file yang seperti ini, MediJoin yang sudah jadi. Nah, di sini bisa dilihat kodenya dan namanya cuma nama _1 aja. Di sini saya akan merubah nama tersebut dengan select values. Kita cari di sini, kita drag, pindahkan. Jangan lupa untuk dipanahkan. Klik 2 kali select values-nya. Nah, di sini get field to select. Nah, untuk namanya di sini saya ubah untuk kodenya menjadi kode prodi. Untuk nama satunya saya ganti menjadi nama prodi. Lalu oke. Kita preview hasilnya. Nah, jadi yang sebelumnya cuma kode dan sebelumnya namanya ini cuma nama _1 menjadi nama prodi, dan ini sebelumnya kode menjadi kode prodi. Jadi seperti itu penjelasan dari select value. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan write atau insert values. Nah, di sini di Microsoft Excel input berisi kode dan keterangan seperti berikut. Lalu di tabel input berisi ID MHS, ID prodi, NPM, nama, alamat, dan status. Nah, di stream lookup ada berisi seperti ini. Dan saya akan menambahkan tabel output. Nah, sebelumnya saya sudah membuat database koneksi out yang berisi localhost, koneksi DW, dan seperti ini saya tes dulu apakah sudah menyambung, dan sudah. Lalu di sini saya sambungkan insert values ke tabel output. Nah, di tabel output saya isikan connection baru yaitu koneksi out. Nah, di target tabel saya isikan tabel MHS. Nah, oke. Saya oke, dan di sini di select values-nya sebelumnya itu ada seperti ini ya guys. Nah, setelah itu saya samakan dengan isi yang ada di MySQL. Jadi ini saya hapus. Di sini saya hapus untuk ID MHS, ID prodi saya hapus, NPM, selanjutnya nama saya ganti menjadi nama MHS, alamat tetap, status saya hapus. Untuk keterangan saya ganti menjadi status kuliah. Oke. Selanjutnya tabel output kita oke. Kita preview tabel output. Nah, ini sudah muncul NPM, nama MHS, alamat, dan status kuliah. Nah, di sini di SQL-nya masih kosong ya guys. Jadi kita coba lihat apakah ada isinya. Dan ternyata ada isinya, dan isinya sama dengan Pentaho, isi data Pentaho. Oke, jadi jadi ini penjelasan write and insert values.
Oke, terima kasih.